Salam sejahtera bagi kita semuanya. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Nats Evangelium di Gereja Huria Kristen Batak Protestan pada Minggu ke-11 setelah Trinitatis tanggal 15 Agustus 2021 tertulis dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat 36. Dan epistel tertulis dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai ayat 23. Saya akan bacakan yang menjadi nats Evangelium dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat 36. Demikian bunyinya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Topik minggu adalah Allah yang memerdekakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari Selasa yang akan datang, tanggal 17 Agustus, kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, negara yang kita cintai ini, yang ke-76 tahun. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kemerdekaan negara kita dari penjajahan, dan bersyukur bahwa Tuhan mempergunakan bapak-bapak bangsa kita dulu dalam merebut kemerdekaan dan memproklamasikan kemerdekaan negara kita. Khususnya kepada Bapak Proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Sudah 76 tahun bangsa ini merdeka, sudah banyak kemajuan di dalam berbagai hal, di pembangunan dan juga di perekonomian hingga saat ini. Namun demikian masih terjadi perbedaan-perbedaan di tengah-tengah bangsa. Yang dahulu bersatu sekarang terlihat, dan semakin meruncingnya perbedaan tersebut. Perbedaan ras, suku, bahasa, termasuk perbedaan agama. Perbedaan yang seharusnya menjadi kekuatan, sekarang sudah menjadi awal dari perpecahan. Sebab yang dicari dan diperdebatkan saat ini lebih banyak perbedaan, bukan mencari persatuan sebagai sesama anak bangsa. Walau demikian, saudara-saudara, kita sebagai rakyat Indonesia,
Kita patut bersyukur atas ulang tahun ke-76 kemerdekaan negara kita. Dan ke depan kita berkomitmen untuk mengisi kemerdekaan ini dengan menyumbangkan apa yang kita bisa perbuat untuk kemajuan bangsa kita ke depan. Merdeka, merdeka, merdeka. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang baru kita dengarkan adalah tentang bagaimana Yesus menerangkan dan meyakinkan orang Yahudi bahwa kemerdekaan orang percaya dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Firman Tuhan ini dilatar belakangi oleh pengajaran Tuhan Yesus Kristus di Bait Allah yang membuat banyak orang semakin percaya kepadanya. Dapat kita baca sebelum nats ini, yang diajarkan Yesus Kristus adalah pertama, dia mengampuni seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Dan dia berpesan kepada wanita tersebut supaya tidak berbuat dosa lagi. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Yang kedua, Yesus memproklamasikan bahwa dia adalah terang dunia ini. Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai ayat 20. Dan yang ketiga, supaya orang banyak meninggikan dia, sebab dia adalah yang diutus oleh Allah ke tengah-tengah dunia ini. Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai 29. Dalam nats ini, Evangelium hari ini, Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36 berisikan tentang bagaimana Yesus menerangkan dan meyakinkan orang Yahudi bahwa kemerdekaan orang percaya hanya dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kemerdekaan yang dimaksud Yesus Kristus dalam nats ini adalah kemerdekaan dari dosa dan kematian. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan di hadapan Tuhan. Semua orang harus bertobat. Semua orang membutuhkan keselamatan. Semua orang membutuhkan kemerdekaan tanpa terkecuali, termasuk orang Yahudi yang adalah keturunan Abraham, yaitu bapa orang percaya. Yohanes 8 ayat 33 dikatakan di sana, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Bahwa kemerdekaan tidak ditentukan oleh garis keturunan atau siapa yang menjadi nenek moyang kita. Tapi kemerdekaan ditentukan apakah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber kemerdekaan, sumber keselamatan, jalan kepada Bapa yang di surga. Saudara yang terkasih, itulah kebenaran yang dimaksudkan Yesus dalam nats ini, bahwa hanya Allah melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang mati di salib, yang memerdekakan kita dari kuasa dosa dan kematian. Ada beberapa hal yang harus kita hidupi atau yang harus nyata di dalam kehidupan kita supaya benar-benar dimerdekakan Yesus Kristus yang disalibkan, dimerdekakan kita dari kuasa dosa dan kematian. Yang pertama, Yesus berkata, tetap dalam firman Tuhan, atau menjadi murid yang setia. Seorang murid yang baik adalah seorang murid yang paham dan mengerti apa yang diajarkan oleh gurunya. Demikianlah jika kita mengatakan bahwa kita adalah
murid dari Yesus Kristus, kita harus paham dan mengerti apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Inti dari pengajaran Yesus Kristus adalah kasih. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Mengasihi tanpa pandang bulu, bahkan musuh, orang yang menyakiti kita pun harus dikasihi. Tetap di dalam firman-Nya, artinya Yesus Kristus menuntut kepada kita kesetiaan akan firman-Nya, akan kehendak-Nya. Kesetiaan akan firman-Nya tidak tergantung situasi dan kondisi yang sedang terjadi atau yang sedang kita hadapi. Sebaliknya, kita tetap setia di setiap saat, di setiap waktu di dalam hidup kita. Wahyu pasal 2 ayat 10c mengatakan, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Yesus Kristus tidak hanya senang melihat ketika tempat ibadah gereja penuh dengan orang-orang yang mau mendengarkan firman-Nya yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Namun Yesus Kristus menginginkan kita menjadi seorang murid Tuhan yang sejati, yang tinggal di dalam firman-Nya dan melakukan firman-Nya di setiap waktu dan di setiap saat. Kita melakukan firman-Nya sebagai bukti bahwa kita telah mengalami hidup yang dimerdekakan Allah, bahwa kita memiliki kemerdekaan yang sejati yang dianugerahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kolose pasal 2 ayat 6-7 mengatakan, "Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Saudaraku yang terkasih, saat ini kita hendaknya membawa kemerdekaan dari rasa takut kepada setiap orang. Rasa takut di dalam menghadapi penularan virus corona, pandemi COVID-19 ini. Kita memang harus taat akan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun kita janganlah jatuh ke dalam hidup yang paranoid, yaitu hidup yang munculnya kecurigaan dan rasa takut yang berlebih-lebihan. Karena hal tersebut bisa menurunkan kekebalan tubuh kita, imunitas tubuh kita. Tetapi jangan pula kita sok berani, kebal terhadap segala penyakit, terlebih penularan virus corona, pandemi COVID-19 ini, dan mengatakan bahwa virus corona ini tidak ada, atau mengatakan masa kita lebih takut kepada virus corona daripada Tuhan, dan lain-lain perkataan-perkataan lainnya. Perkataan-perkataan tersebut sebenarnya adalah menunjukkan ketidakmerdekaan seseorang. Marilah kita menjadi orang yang membawa kemerdekaan kepada orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu, saudara-saudara. Bahwa mereka berakal sehat, ya, mereka memakai logika bahwa setiap penyakit, virus, tidak mengenal siapa orangnya. Dia bisa terkena kepada siapapun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan supaya kita mengetahui kebenaran. Kebenaran yang dimaksud dalam nats ini adalah bahwa Yesus Kristus berasal dari surga, datangnya dari Tuhan, dan Dia adalah Tuhan itu sendiri.
Kebenaran tersebut yang harus diterima dan dipercayai setiap orang, termasuk orang Yahudi yang adalah keturunan Abraham. Kebenaran yang berasal dari Yesus Kristuslah yang memerdekakan setiap orang yang percaya kepadanya. Matius pasal 21 ayat 32 mengatakan, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apakah kita telah menerima kebenaran itu? Menerima Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan bagi kita, menjadi juru selamat pribadi kita? Jika demikian adanya, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita sudah melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai kebenaran, dia terpanggil untuk menyatakan kebenaran tersebut di dalam kehidupannya sehari-hari. Dia menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Menjadi orang yang mau mengampuni dan menjadi terang yang menerangi setiap orang, serta setiap saat, setiap waktu meninggikan Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Marilah kita bersama-sama hidup di dalam kebenaran sebagai tanda syukur kita atas ulang tahun kemerdekaan negara kita Indonesia ini yang ke-76 tahun. Dengan hidup di dalam kebenaran dalam merayakan kemerdekaan NKRI yang ke-76 tahun ini, kita terpanggil untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di semua anak bangsa tanpa terkecuali, untuk mengisi kemerdekaan dengan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan yang mensejahterakan semua rakyat. Yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, jangan menjadi hamba dosa. Dalam nats ini sangat jelas perbedaan antara hamba dan anak. Dikatakan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Orang-orang Yahudi merasa terusik dan tersinggung ketika mereka disebut akan dimerdekakan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Mereka terusik dan tersinggung sebab mereka adalah keturunan Abraham dan mereka tidak pernah diperhamba oleh siapapun. Dalam Yohanes 8 ayat 34 kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat jahat adalah hamba dosa. Itu artinya bahwa mereka, walaupun mereka adalah keturunan Abraham, mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa. Sebab mereka tidak hidup dan tidak melakukan seperti apa yang dihidupi dan dilakukan oleh Abraham. Kita tahu Abraham oleh karena kesetiaan imannya kepada Tuhan, dia diberi status menjadi bapa orang yang percaya. Jika orang Yahudi ingin meninggalkan status sebagai hamba dan menjadi status sebagai anak, mereka harus bertobat, meninggalkan segala dosa dan percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia adalah kebenaran yang memerdekakan. Yesus Kristus adalah jalan keselamatan. Jadi keselamatan bukan karena mereka adalah keturunan Abraham. Keselamatan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, dahulu sebelum Yesus Kristus mati disalibkan, kita adalah hamba bagi dosa. Dan sebenarnya kita tidak pantas
memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Karena hutang dosa kita, seharusnya kitalah yang harus mengalami penderitaan dan kematian di kayu salib itu. Sekarang karena Yesus Kristus yang telah menggantikan kita, Dia disalibkan supaya kita diselamatkan dan dimerdekakan dari kuasa dosa dan kematian. Kita menjadi anak-anak Allah dan pewaris kerajaan Allah. Galatia pasal 4 ayat 7 dikatakan, jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Oleh karena itu, janganlah lagi kita menghambakan diri kepada dosa, apapun yang terjadi dan apapun yang kita alami saat ini. Sekeras apapun kehidupan ini menerjang kita, hendaknya kita tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak akan kalah terhadap kesusahan dan penderitaan. Roma pasal 6 ayat 6 dan ayat 12 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri kepada dosa. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang panah, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudaraku yang terkasih, Allah memerdekakan kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Memerdekakan kita di dalam kehidupan saat ini, memerdekakan kita dari kuasa dosa dan kematian. Dalam mensyukuri ulang tahun kemerdekaan bangsa kita yang tercinta, NKRI yang ke-76 tahun, marilah kita sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan mengisi kemerdekaan ini dengan turut serta membangun dan menciptakan hidup di dalam persatuan dan kesatuan. Jangan kita memberikan diri kita menjadi hamba dosa, menjadi orang yang tidak mencintai terciptanya persatuan, terciptanya kesatuan dan persaudaraan yang rukun di tengah-tengah kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Jangan lagi kita hidup selalu menghakimi dan menyalahkan orang lain, menganggap rendah orang lain, dan segala perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Saudara-saudaraku yang terkasih, persatuan dan kesatuan dan persaudaraan yang rukun adalah kehidupan yang sangat kita butuhkan saat ini di dalam menghadapi penularan virus corona pandemi COVID-19 ini yang semakin membahayakan, menakutkan bagi kehidupan kita. Dengan adanya persatuan, kesatuan, dan persaudaraan yang rukun tanpa pandang bulu, kita hidup di dalam kasih, kita peduli kepada semua orang. Percayalah bahwa virus corona, pandemi COVID-19 ini, dan varian-varian yang lain yang bermunculan akan dapat secara bersama-sama kita jalani dan kita lewati. Sebagaimana Tuhan melepaskan dengan mendengarkan umatnya Israel yang menderita, Dia hadir melalui pemanggilan dan pengutusan Musa untuk memerdekakan umat Israel dari tangan Firaun, dari perhambaan di Mesir. Nats epistel kita Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai 23. Demikianlah Allah telah mendengarkan teriakan kita di dalam doa dan permohonan yang kita panjatkan ke hadirat-Nya. Dia akan memerdekakan kita. Dia akan melepaskan kita dari saat-saat yang susah dan menakutkan ini. Allah memerdekakan hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
kita nyanyikan lagu rohani Tuhan Pulihkan. Kami datang di hadirat-Mu membawa doaku. Kami sujud rendahkan diri menyembah-Mu. Bangsa kami, ya Tuhan Allahku. Pulihkanlah, sembuhkanlah hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami, Indonesia. Datang di hadirat-Mu membawa doaku. Kami sujud rendahkan diri menyembah-Mu. Bangsa kami,
Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga yang telah memerdekakan kami dari kuasa dosa dan kematian. Melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan, kami menjadi pewaris kerajaan Allah. Kami juga bersyukur ya Tuhan jika pada tanggal 17 Agustus yang akan datang, negara yang kami cintai, negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan merayakan ulang tahun yang ke-76. Ya Tuhan, kiranya bangsa dan negara kami ini Tuhan berkati. Kami Tuhan memohon dosa-dosa yang kami lakukan di dalam merawat bangsa dan negara kami, Tuhan mengampuni. Pulihkan ya Tuhan, supaya kami hidup di dalam kesatuan dan persatuan sebagai anak-anak bangsa. Kami berlomba-lomba untuk mengisi kemerdekaan dengan melakukan segala perkara-perkara yang baik yang seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, kami juga memohon supaya Tuhan memerdekakan kami dari rasa takut karena pandemi COVID-19 ini yang merajalela akhir-akhir ini. Ya Tuhan, merdekakan kami dari rasa takut yang berlebih-lebihan, supaya kami juga Tuhan jagai di dalam setiap gerak kehidupan kami. Tuhan hadir untuk menjaga dan merawat kami, karena kami hanya berserah ke dalam tangan pengasihan. Kami juga berdoa untuk pemimpin negara kami dari tingkat atas sampai yang terendah. Tuhan berkati supaya mereka memimpin bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kami menjadi anak-anak bangsa, anak-anak Tuhan yang melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama anakku Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, taatlah akan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun. Menjaga jarak, menghindari kerumunan. Dan jangan lupa tetap berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.